Perkenalkan, saya Reno Tito Daniel Bramanto dengan NIM 0483792261 dari Capstone Project 58 kelompok A. Di sini saya akan mendeskripsikan untuk produk kami, yaitu Smart Waste Management App. Aplikasi ini dibangun dengan HTML, CSS, dan JS. Lalu untuk backend-nya kita menggunakan PHP dan untuk database-nya kita menggunakan MySQL. Di sini akan ada dua peran, yaitu warga atau user dan juga admin. Untuk interface-nya kita buat modern dengan skema warna hijau yang mencerminkan nilai lingkungan. Di sini kami menggunakan metode waterfall untuk pengembangan sistem. Di sini kami melakukan wawancara dan observasi lapangan, lalu mengidentifikasi masalah dan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk sistem. Selanjutnya kami melakukan perancangan untuk user flow, lalu UML, dan untuk basis data kita menggunakan ERD, lalu perancangan antarmuka juga dengan Figma. Selanjutnya kami melakukan implementasi basis data, coding backend dan frontend-nya, lalu integrasi ke fitur-fitur sistem. Lalu kami melakukan testing untuk apps-nya, kami melakukan UAT dan validasi hasil dan perbaikan bug. Untuk kedepannya, kami akan melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem, lalu evaluasi sistem dan pengembangan fitur lanjutan. Selanjutnya adalah fitur-fitur utama yang dimiliki oleh aplikasi kami, Smart Waste Management. Di sini kami memiliki fitur autentikasi, halaman untuk registrasi, login, dan verifikasi pengguna. Lalu kami juga memiliki dashboard. Di sini menampilkan poin, riwayat aktivitas, dan statistik pengguna. Lalu ada fitur pickup. Fitur ini digunakan untuk pemesanan penjemputan sampah yang sudah dibuat oleh user sesuai dengan jadwal yang dipilih. Lalu ada fitur drop off. Fitur drop off ini digunakan untuk penyetoran sampah secara langsung ke bank sampah atau TPS yang sudah terdaftar dengan menggunakan QR code. Lalu selanjutnya ada juga fitur reward. Fitur reward di sini itu menampilkan poin dan penukaran hadiah atau voucher. Lalu ada juga fitur leaderboard. Fitur leaderboard di sini menampilkan peringkat pengguna berdasarkan kontribusi pengelolaan sampah. Jadi berdasarkan jumlah poin yang dikumpulkan oleh user. Lalu selanjutnya ada admin panel. Admin panel di sini digunakan admin untuk mengelola pengguna, transaksi, dan reward. Kami juga memiliki 4 level gamifikasi. Ada Eco Starter, Eco Saver, Eco Warrior, dan Eco Champion. Di sini untuk klasifikasinya, untuk Eco Starter, start dari 0 sampai dengan 500. Lalu untuk Eco Saver, start dari 500 sampai dengan 2000. Lalu Eco Warrior, start dari 2000 sampai dengan 5000. Dan yang terakhir adalah Eco Champion, start dari 5000 dan seterusnya. Kami juga sudah melakukan testing. Di sini untuk registrasi akun baru itu sudah berhasil. Jadi ketika user membuat akun baru, maka hasil yang dimunculkan adalah akun berhasil dibuat dan redirect langsung ke login page. Lalu ketika user login dengan akun yang valid, maka akan langsung masuk ke dashboard utama. Jika user login dengan password yang salah, maka akan muncul pesan error validasi. Selanjutnya jika user jadwalkan pickup sampah, pickupnya terjadwal, poinnya juga masuk. Drop off sampah berlaku demikian juga. Jika user drop off sampah ke TPS, langsung transaksinya tercatat dan poinnya juga langsung masuk dan naik juga.
melakukan penukaran reward juga bisa, rewardnya juga langsung berhasil masuk dan poinnya juga berkurang. Lalu ada di leaderboardnya juga berhasil. Untuk rankingnya, nomor urutnya juga sudah benar, kita sesuai dengan jumlah poin yang dikumpulkan oleh user. Lalu admin juga bisa menambah reward. Jadi ketika admin menambah rewardnya langsung masuk ke katalognya dan langsung muncul di user page. Lalu ketika admin menghapus usernya juga berhasil dihapus dari sistem dan dihapus juga dari database. Ketika admin melihat transaksi, semua transaksinya juga lengkap dan bisa admin juga bisa melakukan perubahan status dari pending ke mungkin ke berhasil atau dibatalkan. Selanjutnya berikut adalah hasil implementasi dari aplikasi yang sudah kami buat. Di sini ada login dan registrasi, berikut seperti ini halamannya. Lalu dashboard user, di sini menampilkan poin, level, riwayat, dan statistik dari pencapaian user. Lalu penjadwalan pickup sampah, ini menampilkan drop down untuk 7 hari ke depan. Berikut juga jenis sampahnya. Lalu untuk drop off sampah ke TPS, kita bisa memilih TPS dan real time timestamp. Jadi sesuai dengan hari, tanggal, dan jam saat ini. Lalu untuk katalog reward sudah muncul juga seperti ini. Dan berikut untuk panel adminnya. Oke, selanjutnya adalah analisis dan temuan yang kami lakukan. Adalah ketercapaian yang kami lakukan, itu semua fitur berjalan sesuai rancangan, walaupun ada beberapa yang mungkin masih dummy. Lalu sistem poin dan rewardnya aktif dan terintegrasi juga. Admin panelnya sudah berjalan dan responsif. Dan untuk testingnya sudah 100%. Untuk tantangan dan solusi ke depannya, di SP Estate kami menggunakan variable global.js. Untuk sinkronisasi API, menggunakan fetch promise chain. Lalu untuk responsive mobile-nya, kedepannya menggunakan CSS Grid dan Flexbox yang lebih baik. Untuk keamanan sesi, menggunakan PHP Session dan Role Check. Lalu untuk dampak dari project ini, warga mudah lapor dan jadwalkan sampah. Insentifnya bisa nyata lewat sistem reward. Lalu data juga terpusat dan mudah dimonitor oleh admin. Dan komunitas hijau lebih aktif dan terukur. Jadi untuk selanjutnya, kesimpulan yang bisa kami ambil, aplikasi SmartWays ini dikembangkan dan berfungsi penuh. Seluruh 7 modul berjalan sesuai rancangan sistem. Gamifikasi dan level juga mendorong keterlibatan user, dan skenarionya untuk black box testing juga 100% lulus. Untuk kedepannya mungkin yang akan kami lakukan adalah integrasi dengan Google Maps supaya user bisa melihat visualisasi lokasi pickup dan TPS secara real time. Lalu untuk aplikasi juga, karena tentunya user lebih banyak menggunakan Android atau iOS dalam sehari-harinya. Tentu jika aplikasi ini berjalan di mobile, maka akan lebih banyak user juga yang menggunakan. Selanjutnya ada notifikasi push dan email. Di sini user bisa mendapatkan notifikasi otomatis yang menampilkan jadwal pickupnya. Lalu juga ada notifikasi email untuk verifikasi OTP. Lalu juga yang terakhir konversi ke e-wallet untuk insentifnya, bisa GoPay atau OVO. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Reno Tito Daniel Bramanto dengan NIM 048379261 dari Capstone Project 58 kelompok A.
Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi secara langsung. Pertama kita lihat dulu alur pendaftaran pengguna baru. Di sini ada halaman register, lalu ada halaman untuk login. Kita coba dulu untuk daftar pengguna. Kita masukkan saja. Nomor telepon dan password kita samakan saja. Lanjut ke verifikasi OTP. Untuk sementara ini, verifikasi OTP kita lakukan dengan dummy. Untuk kodenya adalah 1234. Verifikasi dan buat akun. Begitu login, pengguna langsung disambut halaman dashboard. Di sini ada 4 statistik utama, yaitu jumlah poin yang dikumpulkan, lalu jumlah transaksi bulan ini, total sampah yang sudah disetorkan dalam kilogram tentunya, lalu juga ada level pengguna saat ini. Di sini start dari Eco Starter sampai dengan Eco Champion. Lalu kita coba ke drop off sampah. Fitur pertama ini drop off sampah berguna untuk user yang langsung membawa sampahnya ke bank sampah. Di sini ada 4 langkah. Start dari yang pertama, kita memilih dulu jenis sampah apa yang akan kita setorkan. Semisal kita akan menyetorkan sampah plastik. Lalu kita memasukkan jumlah estimasi berat dalam kilo. Kita masukkan 5 kilo misalnya. Dan juga kita bisa mengupload sampah, foto dari sampah. Cuman untuk saat ini, fitur ini masih belum berfungsi secara maksimal. Sementara masih dummy saja. Lanjut, kita pilih bank sampahnya. Di sini ada 4 bank sampah yang sudah terdaftar. Kita pilih salah satu. Lalu untuk jamnya adalah jam saat ini. Jadi di sini 10.17, di sini 10.15. Kalau ketika kita refresh, dia pasti akan ikut jam saat ini. Semisal seperti ini. Jadi dia akan mengikuti jamnya. Konfirmasi pesanan. Nah, di sini kita akan melihat berapa poin yang kita dapatkan dan summary dari transaksi drop off-nya. Lalu kita klik konfirmasi dan dapatkan QR. Di sini selanjutnya QR code ini akan di-scan oleh petugas. Namun untuk sementara ini fitur ini juga masih dummy. Kita klik scan oleh petugas. Nah, maka akan masuk 100 poin. Selanjutnya ke pesan jemput. Fitur kedua ini adalah pesan jemput. Jadi ini berguna untuk user yang ingin sampahnya diambil dan dibantu dijemput oleh petugas. Tentunya menjadi lebih praktis dan fleksibel. Di sini pengguna itu mengisi alamat jemput, memilih jenis sampah, memasukkan estimasi berat, lalu memilih tanggal penjemputan. Sistem ini menyediakan tanggal dari hari ini sampai 7 hari ke depan. Setelah dipesan, jadwal pickup muncul langsung di dashboard dan pengguna akan mendapat notifikasi konfirmasi. Nah, di sini kita masukkan saja, misalnya kita masukkan kertas sebanyak 10 kilo. Di sini juga masih dummy. Lanjutkan pilih jadwal dan lokasi. Sini kita memasukkan alamat. Dan di sini untuk note untuk mempermudah petugas dalam menjemput. Semisal kita ingin dijemput sampahnya hari Minggu tanggal 7 Juni jam 1 sampai jam 3. Jadi di sini ada 4 window untuk penjemputan. Jadi dari jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11,
jam 1 sampai jam 3 sampai yang terakhir jam 3 sampai jam 5 sore. Kita pilih jam 1 sampai jam 3, konfirmasi pesanan. Di sini akan muncul summary-nya. Tanggal 7 Juni, hari Minggu, jam 1 sampai jam 3, maka sampah akan dijemput di alamat berikut. Kategorinya adalah kertas sebanyak 10 kilo. Pesan sekarang. Nah, di sini akan muncul transaksinya. Sebelumnya kita melakukan drop off, selanjutnya kita melakukan pickup tadi. Nah, lalu untuk fitur selanjutnya, ini fitur yang paling disukai oleh user. Fitur rewardnya ini, jadi poin dikumpulkan, lalu bisa ditukarkan dengan pilihan-pilihan reward yang sudah ada di sini. Ini coba saya refresh dulu. Nah, jadi poin yang sudah saya kumpulkan adalah sebanyak 250 poin. Semisal kami ingin menukarkan GoPay cashback sebanyak 15.000 dengan redeem poin yang harus dipenuhi adalah 150 poin. Nah, maka poin otomatis berkurang. Dan poin yang ditukarkan adalah ini. Dan juga akan muncul riwayat penukaran di sini. Lalu selanjutnya ada bank sampah. Untuk fitur bank sampah ini sementara kita masih menggunakan dummy saja. Kami belum mengintegrasikan ini dengan API Google Maps. Jadi untuk sementara fitur-fitur ini masih dummy saja. Lalu fitur selanjutnya ada riwayat transaksi. Di sini muncul riwayat transaksi yang telah saya buat. Di sini ada sebelumnya ada drop off tanggal 4 Juni. Plastik beratnya 5 kilo, poin yang didapatkan adalah 100 poin. Lalu ada statusnya juga. Dan ini ada untuk jemput. Ini tiket ini dibuat tanggal 4. Lalu untuk reservasinya adalah hari Minggu tanggal 7 jam 1 sampai jam 3, persis seperti yang sudah saya buat tadi. Lalu selanjutnya ada edukasi sampah dan FAQ. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir ada profile dan setting. Di sini user bisa mengganti nama lengkap, email, nomor telepon, dan untuk user juga bisa mengganti passwordnya juga. Semisal kita ingin mengganti namanya menjadi John Doe. Nomor telepon 0123 456 789. Kita lakukan simpan perubahan. Yang keluar. Kita coba login kembali. Di sini ada password yang salah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Hal ini juga berlaku untuk di database. Juga berubah. Dan semisal user ingin mengganti passwordnya, kita masukkan password lama 1-8. Kita ganti menjadi 0-9. Kita ganti password. Ketika kita keluar dan login kembali, nah, maka kita menggunakan password baru yang sudah kita buat. Nah, untuk di database tentunya juga berubah ya.
Untuk riwayat transaksi yang kita sudah buat juga sudah terhubung ke database. Masuk ke waste transaction. Transaksi terakhir tadi adalah plastik 5 kilo dan kertas 10 kilo. Lalu untuk redemption terakhir tadi kita sudah menukar dan muncul juga. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan untuk admin panel. Untuk admin panel bisa diakses melalui halaman utama ini atau login sebagai admin. Kita coba dari halaman utama. Sudah bisa diakses. Selanjutnya login sebagai admin. Untuk passwordnya admin 123. Kita masuk ke admin. Nah, di sini di admin panel ini, di sini kita bisa melihat total pengguna, total transaksi, jumlah poin yang beredar di semua user, dan juga summary dari total sampah yang sudah dikelola. Lalu di sini ada kelola pengguna. Di sini ada kelola pengguna. Di sini adalah semua dari user-user yang sudah register. Semisal kita ingin menghapus user John Doe ini, nah, kita bisa menghapus. Akan muncul alert. Di sini kita klik user, maka akun John Doe sudah tidak ada ya. Selanjutnya adalah pantau transaksi. Nah, di sini kita bisa memantau transaksi yang sudah dibuat. Nah, kita bisa merubah untuk statusnya, bisa pending, dibatalkan, atau selesai. Hal ini juga berpengaruh dengan database tentunya. Semisal katakan jumlah sampah plastik tidak sesuai jumlahnya yang didaftarkan saat di drop off, maka admin bisa melakukan pending. Di sini waste transaction-nya, maka statusnya berubah menjadi pending. Di sini juga bisa dibuat, misalnya dibatalkan. Maka waste transaction-nya juga statusnya di database adalah dibatalkan. Selanjutnya kita ada fitur kelola reward oleh admin. Di sini kita bisa menambahkan reward. Voucher game 50.000. Ada pilihannya juga. Kita masukkan ke e-wallet. Jumlah poin yang diperlukan kita masukkan 250. Untuk stoknya kita buat katakanlah 50. Ketika simpan reward, di sini juga akan muncul untuk rewardnya seperti ini. Di sini kita juga bisa menonaktifkan atau menghapus. Jika menonaktifkan, maka voucher game 50.000 ini tidak akan muncul di page user. Begitupun juga ketika kita hapus. Di sini juga ada leaderboard.
Di sini juga ada leaderboard untuk user-usernya. Leaderboard ini berdasarkan jumlah poin yang terkumpul. Semakin banyak poin, maka semakin tinggi rankingnya. Mungkin kita coba untuk voucher gamenya ini. Di reward dan poin muncul uh, voucher game 50.000 sebanyak 250 poin. Nah, jika kita keluar dan masuk sebagai admin, semisal kita ingin menonaktifkan, maka voucher gamenya tidak muncul. Seperti itu. Begitupun jika kita ingin menghapus. Jika kita menghapus ini, di database juga tidak muncul. Jika kita ingin menonaktifkan misalnya pulsa 10.000 yang sebelumnya aktif, jika aktif 1, maka kalau misalnya nonaktif akan 0. Nah, muncul seperti ini. Nah, jika kita keluar dari admin dan masuk ke user, nah, maka tidak akan muncul juga seperti ini. Jadi untuk aplikasinya sudah berjalan. Untuk di bagian admin panel juga sudah berjalan semua. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.